Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak Guru. Ya, sekarang video kita dalam doa. Kita mulai dari ini. Mari kita berdoa. 1, 2, 3. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampuni kami kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripadanya. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan, terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ya anak-anak, apa kabar semua? Baik. Semua sehat-sehat? Siap. Ya. Ya anak-anak, berdiri dan kita menyanyi yang tersudah yaitu Yoga Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat khidmatmu sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Hadir, Elon, hadir, Demus, hadir, Yusuf, hadir, Maria, hadir, Marta, hadir, Lisa, hadir, Lenora. hadir. Stop. Anak-anak, minggu lalu kita belajar tentang Tumbuhan. ya, tentang tumbuhan. Ya, anak-anak, bagian tumbuh-tumbuhan yaitu ada berapa macam? Ada akar. Terus apa lagi? Terus apa lagi? Apa lagi? Terus apa lagi? Ya. Kalau buah dia apa? Dia membungkus apa? Membungkus Biji. apa? Biji. Ya, dia membungkus Biji. biji. Ya. Anak-anak pernah lihat tadi? Pernah? Ya, pernah. Stop. Ya, anak-anak. Apakah buah merupakan tumbuhan? Apa merupakan? Ya, merupakan. Anak-anak, buah apa saja yang ada di rumah anak-anak? Anak, kita hari ini belajar tentang tumbuhan, yaitu tumbuhan tomat. Nah, tomat itu ada bunga enggak? Ada daun tidak? Ada tangki tidak? Ada akar tidak? Ada buah tidak? Buah yang membungkus apa? Biji. Ya, yang membungkus biji. Ya, anak-anak, anak-anak pembelajaran ini sangat penting untuk anak-anak. Kenapa sangat penting? Ya penting karena untuk anak-anak punya masa depan. Dan juga anak-anak bisa jadi apa? Jadi dokter, jadi mantri, jadi guru. Itu yang bahagia siapa? Orang tua. Ya, orang tua. Orang tua yang bahagia dan juga keluarga. Membanggakan anak bisa jadi tentara, anak bisa jadi polisi, bisa jadi suster, bisa jadi dokter. Jadi anak-anak belajar yang baik.
belajar tentang tumbuhan ini. Ya, ada dia punya akar dia ada punya akar, batang, daun, tangkai, bunga, buah, ya kan? Ya, anak-anak, yang pertama adalah akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang menghubungkan bagian tubuh tanaman dengan tanah. Akar dapat digelombolkan ke dalam dua jenis, yaitu akar serabut dan akar tunggal. Akar serabut berbentuk berukuran kecil-kecil. Akar serabut tidak memiliki akar utama, sehingga ukuran akar yang satu dengan yang lain relatif sama. Tanaman yang memiliki akar serabut umumnya merupakan golongan monokotil, biji berkeping satu. Contoh tanaman yang berakar serabut adalah padi, pohon kelapa, dan rumput-rumput. Sementara itu akar tunggal terdiri dari satu akar induk berukuran besar. Pada akar induk tumbuh akar-akar cabang dengan ukuran lebih kecil. Tanaman yang memiliki akar tunggal umumnya merupakan golongan dikotil, biji berkeping dua. Contoh tanaman yang berakar tunggal adalah pohon mangga, pohon jambu, terus pohon apa lagi? Pohon apa? Pohon kelapa. Mengelompokkan akar pada tumbuhan bilik putih. Yang bagian ketiga, akar tunggal, yaitu akar yang tumbuh dari batang masuk ke dalam tanah. Cabang-cabang akar akan keluar dari cabang utama. Biasanya dimiliki oleh tumbuhan dikotil. Contoh mangga, jeruk, jambu, dan sebagainya. Ya, yang berikut yang keempat, akar serabut, yaitu akar samping yang keluar dari pangkal batang. Akar ini menggantikan akar tunggal yang tidak berkembang. Biasanya dimiliki oleh tumbuhan monokotil. Contoh padi, jagung, dan rumputan. Selain akar serabut dan akar tunggal, terdapat beberapa jenis akar khusus. Ya, kita lanjut.
Akar serabut adalah akar tunggal yang terdapat beberapa jenis akar khusus, yaitu akar tunggal. Pada akar gantung, beringin, akar hisap, binaluk, akar letak, sirih, akar singkong atau ubi. Ya anak-anak, fungsi dari akar adalah menunjang berdirinya tumbuhan. Tumbuhan itu berdiri di apa? Berdiri pokok itu di tanah. Dan juga tempat menyerap air dan mineral-mineral dalam tumbuhan. Ketika tumbuhan itu akan berdiri, dia akan mencari makan. Itu dari air. Dari apa? Air dengan tanah. Tanah ini berfungsi dari dia akan tumbuhan tersebut ini mencari makan dari akar. Dia mencari makan dari akar, sehingga dia bisa bertahan hidup. Ya, dia bisa bertahan hidup. Kenapa dia bisa bertahan hidup? Karena dia akan mencari makan di bagian akar. Akar itu ada berapa? Ada berapa akar? Dua. Akar apa? Dua. Ya. Akar serabut dengan akar tunggal. Kalau akar tunggal dia masuk ke dalam tanah. Kalau akar serabut dia menyebar ke atas permukaan tanah. Bisa paham di sini? Ada pertanyaan? Semua jelas ya? Ya. Tidak. Ya, anak-anak. Tadi kita masuk di bagian apa? Bagian akar. Sekarang kita masuk bagian batang. Ya. Kita masuk di bagian batang. Ya, anak-anak perlu ketahuan bahwa batang kayu yaitu batang merupakan organ dasar pada tumbuhan. Berpenghulu batang pada tanaman adalah tempat tumbuhnya ranting. Keberadaan batang adalah untuk mendukung bagian-bagian lain dari tumbuhan seperti daun, bunga, terus apa lagi? Daun, bunga, terus apa lagi? Batang, terus apa lagi? Akar, terus apa lagi? Buah. Iya. Dia akan kita lanjut. Batang memiliki struktur yang kompleks daripada akar. Tumbuhan karena memiliki luas dan akar luas. Batang juga bisa dikelompokkan ke dalam 3 jenis. Meliputi 1. Batang kayu, yaitu batang yang keras dan ukuran karena bagian besar terdiri atas kayu. Umumnya dimiliki oleh pohon-pohon besar seperti pohon mangga, pohon kelapa, pohon cemara, dan lain-lain. Yang kedua, batang basah, yaitu batang yang lunak dan berair, misalnya pada bayam, kangkung, gondol, dan lain-lain. Batang merupakan kayu batang yang tidak
keras, mempunyai ruas-ruas nyata, dan sel karet berunggang misalnya pada pade, serai, dan rumput-rumput pada umumnya. Ya, yang berikut fungsi dari batan. Ya, fungsi dari batan adalah berfungsi sebagai mengumpan tumbuhan sehingga sebagai menumpan tumbuhan sehingga membuat tumbuhan tetap bisa berdiri tegak. Tumbuhan yang bisa berdiri tegak karena ada apa? Ya, karena ada akar. Sehingga dia bisa berdiri tegak. Ya. Kita lanjut. Batan menjadi layu transportasi air dan juga zat makanan yang dihasilkan dari adanya proses fotosintesis. Yang berikut, batan menjadi tempat meletaknya daun, bunga, serta buah. Ya, anak-anak yang sudah kerja selesai? Sudah kan? Sudah. Ya. Ya, kita lanjut. Kita lanjut di bagian tadi di bagian batan, sekarang di bagian daun. Ya, di bagian daun. Ya, di bagian daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Ya, daun banyak mengandung warna indah yang disebut klorofil. Daun tumbuh dan mineral menempel pada bagian batan. Ya, anak-anak, pernah lihat daun yang bisa menempel di bagian apa? Ya, di bagian batan. Daun itu berfungsi juga mencari makan tidak? Ya, mencari kan? Ya. Karena adanya apa? Dia mengambil oksigen sehingga menambah dia akan mengambil oksigen untuk dia akan bisa bertahan hidup. Sehingga dia juga mencari makan melalui siapa sebenarnya dia ujung daun? Ujung daun itu kan dia akan mencari makan dia akan mencari makan di situ. Dia akan mencari makan di situ untuk dia akan bisa bertahan hidup. Di ujung daun itu ada apa? Mulut. Fotosintesis. Ya. Ya, kita lanjut. Daun tumbuhan yang menempel pada bagian batan. Daun terdiri atas tangkai daun sehingga daun tumbuh dan melempa daun. Tulang daun berfungsi seperti tumbuhan seperti pembuluh darah. Ya, anak-anak, daun ini dia akan menempel di bagian batang dan juga ada dia punya tulang-tulang dan juga ada dia punya jari-jari. Itu sama seperti pembuluh darah. Karena pembuluh darah ini ada dia punya saluran-saluran yang begitu
Ya, anak-anak, eh, dia kan daun ini dia ada menjadi ini sama seperti pembuluh darah, ya. Sehingga dia mengalir air dari batang ke daun. Kenapa kita lihat daun segar-segar? Dia segar karena adanya jari-jari itu dia akan mengalirkan air dari bagian batang ke daun, sehingga dia akan bisa mencari makanannya di situ. Ya, di sini ada yang bertanya? Jelas? Ya. Jelas. Ya, itu kita lanjut. Yaitu mengalirkan air dari batang ke daun dan mengalir makanan dari daun ke batang, seperti tulang pada tubuh manusia. Ya, anak-anak ketahui bahwa dari batang ke dari batang dia mengalirkan air ke bagian daun, dan daun dia akan menghasilkan makanan turun ke dalam batang, sehingga sama seperti tulang manusia. Tulang manusia dia akan berdiri kokoh, dia bisa keras untuk kita manusia bisa berjalan. Kalau tidak tanpa tulang, bagaimana kita bisa berjalan? Pasti tidak bisa, kan? Ya. Sama seperti pohon. Pohon itu adanya batang, sehingga batang itu akan keras untuk dia akan menopang daun, buah, dan bunga. Dia akan menopang sehingga bisa daunnya fungsinya untuk apa? Dia akan mencari makanan, kasih makan batang kasih makan daun. Jadi sama-sama itu akan hubungan, sama seperti kita manusia. Kita manusia kita ada punya pembuluh darah, ada kita punya daging, ada kita punya kulit. Di dalamnya apa? Di dalamnya ada tulang. Sama seperti tumbuhan. Jadi tumbuhan itu dia punya ada batang, ada kulit, dan juga ada darah. Darah itu sama seperti air. Karena air dari batang, dari akar dan dari sampah air, sehingga naik lagi ke daun. Kalau dari daun lagi dia akan mencari makanan, dia akan kasih masuk lagi di dalam batang, sehingga tumbuhan itu akan bisa hidup. Kalau tidak ada tambah air, pasti tumbuhan tersebut akan mati. Ya. Tidak. Ya, kita lanjut. Tulang daun juga membuat dan memiliki bentuk dan struktur yang kokoh. Berdasarkan bentuk tulang daunnya dan dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Daun menyirip, yaitu daun menyirip memiliki tulang daun yang menyirip, menyerupai sirip ikan. Daun menyirip memiliki susunan tulang daun yang tersusun rapi. Ya, anak-anak pernah sudah lihat daun yang punya tulang menjadi ada? Pernah lihat? Dan dia punya jari-jari itu akan tersusun rapi. Seperti daun apa? Ada daun mangga. Terus daun apa lagi? Daun apa lagi? Ya, ada daun rambutan. Itu kan ada jari-jarinya, toh? Ada jari akan tersusun rapi. Ya, tidak. Ya, kita lanjut. Mulai tangkai hingga
ujung dari helai daun. Contoh daun mengirit adalah daun mangga dan rambutan dan daun jambu. Siapa sudah pernah lihat daun jambu? Siapa sudah pernah lihat daun rambutan? Ya, semua pasti sudah lihat toh? Karena ada daun jambu dan daun rambutan itu tersusunnya jari itu rapi atau tidak? Rapi. Pasti rapi. Rapi. Ya, pasti rapi. Tidak. Ya, yang bagian kedua yaitu daun menyirit, daun menjari, yaitu tumbuhan yang memiliki tulang daun menjari, mempunyai bentuk daun dengan satu tulang daun dan satu tulang daun yang cukup besar dan berbentuk seperti jari-jari manusia. Contoh daun menjari adalah daun singkong dan daun pepaya. Ya, siapa sudah pernah lihat daun singkong? Itu seperti apa? Seperti jari-jari manusia? Ya. Daun pepaya sama tidak? Sama. Ya, dia sama. Sampai sini ada mau bertanya? Tidak? Jelas ya? Ya, jelas pasti ya. Anak-anak pintar toh? Ya, kita lanjut. Yang bagian keempat. Yang bagian ketiga. Daun melingkung yaitu daun yang memiliki tulang daun yang berbentuk seperti garis-garis melingkung dengan ujung-ujung tulang daun yang terlihat menjatuh. Contoh daun melingkung adalah daun sirih dan daun enceng kondo. Siapa sudah pernah lihat daun sirih? Pasti semua sudah tahu? Iya. Yang berikut yaitu yang keempat. Daun sejajar yaitu daun dengan tulang daun yang berbentuk seperti garis-garis yang sejajar. Tiap-tiap ujung tulang pada daun sejajar akan menjatuh. Contoh daun sejajar adalah daun jagung, daun padi, daun kelapa. Ya, daun jagung, daun padi, dan daun kelapa. Itu satu tulang tapi dia akan menjajar. Kalau daun mangga itu ada jari-jari. Tapi kalau daun kelapa ada jari-jari enggak? Menjajar. Dia daun menjajar karena dia tidak memiliki jari-jari. Tidak sama dengan daun padi, daun jagung. Kalau daun jagung, daun padi itu dia akan menjajar. Kalau daun rambutan, daun jambu itu daun itu akan menjadi. Tidak? Ya, anak-anak, fungsi dari daun adalah tempat membuat makanan dan tempat terjadinya fotosintesis. Di ujung daun itu ada fotosintesis dan juga dia mencari makanan. Dia mencari makanan.
mencari makanan sehingga dia akan mencari makanan supaya dia kasih makan ke bagian batang. Ke bagian batang sehingga dari batang juga kasih makan ke bagian daun. Ya. Sebagai tempat pengampunan air. Ya, itu di bagian daun itu. Siapa sudah pernah lihat? Siapa sudah pernah lihat ini daun keladi? Saya. Siapa sudah pernah lihat? Daun keladi itu pagi-pagi kamu datang lihat itu ada dia datang ke air. Iya. Dia datang air kan? Iya. Nah, dia tampung air itu untuk dia kasih makan Batang. batang. Sehingga dari batang juga kasih makan tidak Daun. daun memiliki apa? Fotosintesis. Ya, fotosintesis untuk dia akan mencari makanan. Sehingga dia akan mencari makanan untuk kasih makan bagian batang. Sebagai alat pernapasan pada tumbuhan. Ya. Daun juga dia akan memiliki pernapasan. Mengerti? Ya. Daun juga dia akan memiliki pernapasan sama seperti kita manusia, ya. Karena dia akan bernapas untuk dia akan bisa untuk mencari makanan. Karena dia memiliki apa? Memiliki fotosintesis. Ya, dia memiliki fotosintesis dengan oksigen. Ya, dengan oksigen. Ya. Anak-anak, tadi kita sudah masuk di bagian akar. Habis itu di bagian apa lagi? Bagian batang, bagian daun. Sekarang kita masuk di bagian bunga. Kita masuk di bagian bunga. Iya. Anak-anak ketahui bahwa bunga tidak semua jenis tumbuhan memiliki bunga. Bunga merupakan tempat terjadinya perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan. Bunga memiliki bentuk yang sangat variatif dan berwarna-warni. Siapa sudah pernah lihat bunga? Bunga itu satu warna atau beda-beda warna? Beda warna. Ya, ada warna apa saja? Merah, hijau. Ya, kita. Itu kan ada beda-beda warna, ya. Yang sangat variatif dan berwarna-warna memberikan daya tarik untuk menarik perhatian kupu-kupu. Ya, anak-anak, bunga dia memiliki warna-warna yang berbeda, sehingga dia menarik perhatian dari kupu-kupu. Ya, dari kupu-kupu. Sehingga kupu-kupu dia melihat bunga itu tertarik, sehingga dia ke sana untuk dia akan kasih hidup dia punya bunga, sehingga ketika bunga itu akan bisa segar. Ya, kita lanjut. Dan serangga untuk hinggap dan membantu proses penyerbukan. Ya, fungsi bunga. Ya, anak-anak ketahui bahwa fungsi bunga adalah yang pertama, bunga sebagai alat reproduksi tumbuhan melalui proses penyerbukan dan benang sari yang jatuh pada kepala putih. Ya, anak-anak ketahui bahwa bunga itu ada di dalamnya itu ada dia punya
Putit apa? Dia punya putit atau benang sari. Itu di bagian dalam itu. So, pernah lihat kan? Ya. Yang kedua, tempat terjadinya penyerbukan sebagai alat perkembangan biakan tumbuhan. Ya, anak-anak ketahui bahwa bunga adalah salah satu alat yang untuk bisa untuk berkembang atau untuk akan selanjutnya untuk bisa ada pertumbuhan yang lain. Itu adalah alat reproduksi. Paham? Ya. Kita lanjut. Yang ketiga, sebagai tempat bertemunya sel kelamin jantan dan betina sebagai penghasilan biji. Ya, ketahui bahwa ada bunga jantan dengan bunga betina. Ya, ketika bunga jantan dengan bunga betina akan bertemu sehingga terjadinya mendapatkan biji. Ya. Anak-anak sudah pernah lihat buah tomat? Sudah. Ya. Hasilnya dari bunga sehingga dia dapatnya buah tomat. Kalau tidak ada bunga, otomatis pasti tidak ada buah. Kalau tidak ada bunga, pasti tidak ada buah juga. Kalau ada bunga, pasti adanya buah. Paham? Ya, kita lanjut. Yang keempat, berhasil yang membentuk tumbuhan menjadi indah. Ya. Anak-anak, di bagian bunga ini, anak-anak ada yang mau bertanya? Ya, sama-sama jelas ya? Ya. Kita lanjut di bagian buah. Jadi sudah kita di bagian akar, bagian batang, dan juga bagian daun. Sekarang kita masuk di bagian buah. Bunga kita sudah lalui. Sekarang kita masuk di bagian buah. Ya. Ya, kita lanjut. Buah adalah bagian tumbuhan yang merupakan berkembang dari bunga. Ya, anak-anak ketahui bahwa buah berasal dari apa? Dari bunga. Ya, dia berasal dari bunga. Kalau tidak ada bunga, otomatis tidak ada buah. Selain dari bunga, di dalamnya ada apa? Biji. Ya, biji. Siapa sebenarnya lihat buah tomat? Dia punya bijinya sedikit atau banyak? Banyak. Ya. Otomatis banyak. Ya, banyak. Ya, kita lanjut. Buah terdiri dari kulit buah, daging buah dan biji. Ya. Buah ini dia akan sama seperti kulit kita manusia. Kalau kita manusia kan ada kulit, di dalamnya ada daging, di dalamnya ada tulang, sama seperti buah. Ya, buah ada punya kulit, ada punya daging, ada punya biji. Biji dari biji inilah dia akan menghasilkan pertumbuhan yang baru. Biji dia bisa menghasilkan pertumbuhan yang baru, ya. Sehingga dia akan bisa bertumbuh dan dia akan berkembang sampai berkembang dan lain-lain. Ya, kita lanjut.
sebagai bakal tumbuhan baru. Sedangkan daging buah merupakan tempat menyimpan cadangan makanan. Ya, anak-anak ketahui bahwa biji adalah dia akan berkembang untuk akan terjadinya pertumbuhan yang baru. Dan daging adalah tempat simpanan makanan cadangan. Anak-anak di rumah kalian tidak mungkin kita masak beras satu karung habis. Pasti kita simpanlah air besok. Ya, sama seperti buah. Buah dia akan memiliki daging. Jadi ada daging cadangan, ada daging yang hari ini dia bisa konsumsi. Dia akan bisa untuk konsumsi hari ini. Jadi sama seperti kita manusia kan? Iya. Ya. Jadi ini contoh, ini Pak Guru bikin contoh. Linda punya maka di rumah tuh ada kari 2 buah. Tidak mungkin Linda bakar semua habis. Iya dong? Ya. Pasti simpan satu untuk besok. Ya. Oke, kita lanjut. Buah yang berwarna coklat akan menarik hewan untuk memakannya, sehingga membantu proses penyerapan biji. Iya. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerapan antara serbuk sari dan sel telur pada kulit. Jika biji ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Ya. Biji, anak-anak ketahui bahwa biji akan kita tanam langsung, dia akan tumbuh menjadi tumbuhan yang lama atau tumbuhan yang baru? Baru. Ya, tumbuhan yang baru. Di sini ada yang mau bertanya? Semua jelas ya? Ya. Ya, kita lanjut. Biji memiliki keping, ada yang berkeping 1 dan ada yang berkeping 2. Biji berkeping 1 disebut monokotil dan biji berkeping 2 disebut dikotil. Ya. Biji ini ada 2, ada biji yang berkeping 2, ada biji yang berkeping 1. Kalau biji yang berkeping 2 itu disebut monokotil dan biji yang berkeping 1 itu disebut dikotil. Di sini anak-anak bisa paham? Bisa paham dong? Ada bisa paham tentang biji yang berkeping 2 dan biji yang berkeping 1. Kalau biji yang berkeping 2 adalah monokotil dan biji yang berkeping 1 adalah dikotil. Ya. Ya. Kita lanjut. Fungsi dari biji. Ya, anak-anak ketahui bahwa fungsi dari biji adalah buah menjadi tempat penyimpanan cadangan makanan. Ya, anak-anak ketahui bahwa buah adalah tempat penyimpanan makanan cadangan. Ya, makanan cadangan. Yang kedua, biji sebagai alat penyimpanan biak karena dapat menghasilkan tanaman baru. Ya. Biji dia menghasilkan menjadi tanaman yang baru.
Ya, kita lanjut. Yang ketiga, buah berfungsi membungkus dan melindungi biji. Ya, anak-anak sudah pernah lihat buah? Sudah pernah atau tidak? Sudah. Ya. Dia akan membungkus apa di dalam? Biji. Ya, dia akan membungkus biji. Ya, kita lanjut yang bagian keempat, yaitu sumber makanan yang dapat dikonsumsi oleh manusia. Ya, anak-anak, buah tomat, buah mangga itu dikonsumsi oleh manusia atau tidak? Manusia. Dikonsumsi oleh manusia kan? Ya. Contoh seperti buah tomat. Tomat kan biasa kebanyakan di sini kan orang banyak ada yang jual di pasar, di apa, di toko-toko atau di kios-kios. Ya toh? Ya. Ya. Nanti tidak. Ya anak-anak, ini tugas untuk nanti dia dipresentasikan ya. Ya, yang pertama, tugas pertama, sebutkan apa saja bagian-bagian yang ada pada tumbuhan. Sudah tulis? Ya, yang nomor 2, apa fungsi dari batang? Apa fungsi dari akar, batang, dan daun? Yang ketiga, sebutkan 3 macam tumbuhan yang kamu ketahui. Sudah? Ya. Dan tulis dan diskusi. Dan langsung ya, kelompok 1 yang sudah selesai berarti presentasikan di depan. Oke, sekarang kerja. Kelompok 1 sudah? Sudah. Ya, kelompok 2 belum? Ya, kalau kelompok 1 sudah bersiap-siap untuk maju presentasi ya. Presentasi hasil kerja kalian.
Oke sudah? Ya. Silakan untuk kelompok 1. Ya, untuk maju ke depan untuk kelas kapasitas. Ya, masuk mainnya teman-teman. Apa saja? Ya teman-teman, kami dari kelompok 1 mau mempresentasikan hasil kerja kami hari ini. Nomor 2, apa fungsi dari akar kacang dan daun? Teman-teman, akar berfungsi untuk meresap air dan makanan. Nomor 2, batang berfungsi untuk menyimpan tumbuhan berdiri segar. Nomor 3, daun berfungsi untuk tetap terjadinya fotosintesis. Oke, sudah dipertanya. Ya, nomor 2, silakan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami untuk kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Sebutkan apa saja bagian-bagian yang ada pada tumbuhan. 1 bunga, 2 buah, 3 akar, 4 batang, 5 daun. Sebutkan 3 macam tumbuhan kemutan. 1 tomat, 2 padi, 3 telur. Oke, teman-teman. Ya baik, terima kasih untuk kelompok 1 dan kelompok 2 yang mana sudah begitu kerja keras dan sudah berusaha bagaimana untuk bisa mempresentasikan hasil kerja hasil kerja kalian. Oke, kita bertanya sama-sama loh. Terima kasih. Ya baik, anak-anak ketahui bahwa yang bagian nomor 1 yang berada di kelompok 2 tadi sudah jawab, yaitu sebutkan apa saja bagian-bagian yang ada pada tumbuhan. Ya, yaitu apa? Yang kelompok 2, Bunga, 1 bunga, 2 buah, 3 akar, 4 batang, 5 daun. iya. Baik, terima kasih. Yang mana lagi? Sebutkan yang nomor 3, sebutkan macam-macam tumbuhan. Coba nomor kelompok 2, coba sebutkan situ. Apa yang pertama? Tomat. Nah, terus apa lagi? 2 padi, 3 kelapa. Oke. Itu adalah
macam-macam Tiga macam. ya itu adalah tiga macam tumbuhan. Ya, bagus. Kelompok 1, apa fungsi dari akar, batang, dan daun? Coba kelompok 2. Yang pertama apa? Akar berfungsi untuk meresap air dan makanan. Ya, yang kedua? Batang berfungsi untuk menolong tumbuhan berdiri tegak. Yang ketiga? Daun berfungsi untuk tetap terjadinya fotosintesis. Oke, baik. Terima kasih. Ya. Ayo kita tepuk tangan satu kali lagi dong. Oke. Jalan. Kasih jalan. Tepuk tangan. Fokus. Oke, ya anak-anak, hari ini pelajaran kita telah selesai. Tiba saatnya untuk kita mulai mengakhiri pelajaran kita hari ini. Jadi terima kasih untuk anak-anak. Dan hari ini tadi kita lalui dengan apa? Doa atau? Ya. Jadi sekarang kita menutup dengan Doa. Oke. Marta, bimbing kita dalam doa. Ya, anak-anak menyimpan dan Jangan lipat. Jangan lipat. Jangan lipat. Jangan lipat.